Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahaskan problem di Griffith, problem 7.17, buku elektrodinamika ya. Nah, ini ada dua pertanyaan di sini. Eh, pertanyaan pertama, pertanyaan pertama di sini ya, di sini ada ini ya. Jadi sebentar, sebelum ke sana di sini ada solenoide panjang ya berjari-jari A. Ya, solenoide ini berjari-jari A itu. Ya, jadi masalah ilustrasi saya buat di sini saja. Ini berjari-jari A, A kecil. Nah, lalu di sini membawa jumlah lilit, membawa n lilitan tiap satuan panjang, ya. Nah, dan dia looping, ya, apa namanya, is looped by a wire, ya, dia di loop dengan kawat dengan resistansi R. Nah, sebagaimana ditunjukkan pada gambar 728. Gambar 728 itu adalah gambar ini. Nah, ya, nah kita bisa buat ilustrasi sesuai gambar ini saja biar tidak perlu eh, bekerja dua kali. Sini. Nah, di sini ya kita bisa buat gambarnya di sini. Nah, sebagai sebuah ilustrasi. Sini. Ini ilustrasi. Nah, ilustrasi ya. Ilustrasinya begini. Nah, sekarang ya yang jadi ilustrasi adalah ini. Ya, ini punya resistansi R. Nah, ini kita juga bisa tulis sekalian dengan variabel yang diketahui di situ, ya, diketahui. Nah, apa aja diketahui di sini? Kalau untuk A, ya, if the current in the solenoid is increasing at a constant rate. Ya, jadi dia meningkat dengan eh, konstanta waktu, ya, konstanta perubahan arus persatuan waktu. K, ya, jadi pertanyaan yang A itu di sini, ya. Kalau misalkan DI DT-nya K, ya. Nah, what current flows in the loop, ya. Apa namanya? Bagaimana ekspresi arusnya yang mengalir pada loop? And which way, ya, left or right, ya. Jadi dengan arah yang bagaimana? Dengan cara yang seperti apa? Dia apa namanya? Mengalir ke kiri atau ke kanan, ya. Dia itu mengalir ke sini, nah, sini, ya, atau begini. Nah, yang jadi pertanyaan tuh itu. Nah, jadi bagaimana ekspresi dari arus, ya, dan arahnya, dan arahnya. Nah, eh, problem seperti ini, ya, ini problem yang pertama ini bisa didekati dengan problem dalam konteks medan magnetnya itu ya problem medan magnet pada solenoida, ya. Nah, di mana yang kita bisa tambah variabel yang diketahui ya, di mana B itu sama dengan kalau misalkan ada dia di S kurang dari A itu mu 0 NI dan 0 untuk S lebih dari A. Nah, untuk mencari ini ya untuk mencari variabel ini semua teman-teman pendengar video ini bisa lihat di video di problem 7.15 ya itu saya sudah 17 atau 7.16 ya itu saya sudah ilustrasikan dengan detail di sana. Nah, oke, kembali ke permasalahan. Nah, yang ditanya yang pertama A gitu. Yang kedua ya pertanyaan itu yang kedua uh, if the current E in the solenoid is constant, ya, jadi jika arusnya konstan but the solenoid is pulled out of the loop, ya, jadi solenoidnya ditarik keluar apa namanya dari loopnya toward the left, ya, ke kiri, to a place for from the loop, ya, jadi menjauhi loop. What total charge passes through the resistor, jadi berapa total muatan yang mengalir pada resistor, ya, jika sekarang I nya konstan, ya, konstan, dan apa namanya loop, ya, ditarik, sorry, apa namanya bukan loopnya yang ditarik, eh solenoidanya ditarik, ya, solenoidanya ditarik. Nah, solenoidanya ditarik. Nah, jika solenoidanya ditarik, ya, ya, jadi pertanyaan itu sekarang total
muatannya berapa? Nah, total muatannya berapa? Ya. Nah, kita bisa langsung jawab di sini. Ya, yang pertama yang A. Nah, ya, kalau kita mencari arus listrik ya, kita harus identikkan dengan GGL. Ya, tapi untuk mencari GGL kita butuh tahu fluxnya terlebih dahulu. Ya, fluxnya itu kan integral B dot dA. Ya, di mana B-nya tentu saja medan magnet yang berkontribusi di dalam. Ya, yang kita pilih di dalam ya karena permasalahan kita adalah arus yang melewati resistor, sehingga arusnya itu arus yang di dalam. Nah, dengan B itu mu 0 NI. Nah, dengan pada arah mana? Pada arah ya, karena arusnya melingkar begini ya, arus B-nya tentu saja pada arah Z. Nah, dan DA-nya itu pada arah ya Z pula. Nah, sehingga kita di sini bisa tulis mu 0 NI integral DA Z dot Z ya. Ini sama dengan 1. Integral DA ini tentu saja ya integral yang berkontribusi terhadap eh, ini apa namanya jari-jari luasan ini, luasan alas ini ya, luasan alas luasan alas dari solenoid ya, gitu sama dengan VA kuadrat. Nah, sehingga kita dapatkan di sini mu 0 NI VA kuadrat ya, itu fluxnya. Nah, dari sana kita juga bisa dapatkan GGL ya. Kita pertama dari flux. Nah, flux yang berubah itu menghasilkan GGL listrik ya, min dV d dt ya, di min d dt. V-nya adalah itu mu 0 NI VA kuadrat. Nah, sehingga d dt kena ke faktor I di sini, maka kita dapatkan di sini mu 0 N VA kuadrat DI dt. Nah, DI dt ini kan sudah kita ketahui di situ sama dengan K ya. Nah, sehingga kita dapatkan di sini nilai absolutnya ya itu sama dengan mu 0 N VA kuadrat K ya, karena arus itu kita butuhkan nilai absolut dari GGL. Nah, sehingga arus listrik itu I sama dengan ya GL dibagi R ya, sama dengan kita bagi aja, berarti R itu hambatan ya, mu 0 N V A kuadrat K dibagi dengan R ya. Nah, sehingga kita dapat bentuk arus yang demikian ya. Nah, selanjutnya kemana arah arusnya kira-kira? Nah, kemana arah arusnya gitu, arah arusnya. Nah, ya, arah arusnya. Nah, di sini ya, ya di sini kan ini kita tahu bahwa medan magnetnya B-nya ya kemana arahnya ya, kita pertanyakan kemana arahnya. Nah, berarti kalau kita bisa lihat dari sini ya, dari medan magnetnya karena B-nya itu ya kepada ke arah Z gitu. Nah, sehingga eh, arusnya ya, arah arusnya itu pasti ya, arah arusnya itu pasti bergerak berlawanan loopnya itu bergerak ke arah kiri. Nah, loopnya bergerak ke arah kiri ya, loopnya bergerak ke arah kiri. Nah, ya kalau ini kan kita bisa pakai kaidah tangan katan ya, kalau B-nya ke sana berarti loopnya itu berlawanan ke kiri. Nah, sehingga dari sini maka kita dapatkan arusnya tentu saja karena dia ke kiri ya, maka tentu saja gini, karena kan loopnya kan ke arah kiri. Nah, gini ya.
Nah, tentu saja kita dapatkan arusnya itu berlawanan arah jarum jam, ya. Nah, begitu. Nah, namun di sini ya arusnya berlawanan arah jarum jam, ya. Ya, kalau kalau arah jarum jam tentu saja kita bisa gambarkan di sini ya. Arah jarum jamnya itu eh, ya kalau kita ambil ilustrasi ini dalam kerangka resistornya ya karena berlawanan jarum jam, nah kita bisa perjelas deh. Nah, ini ya, ini kita bisa perdetil ya arahnya di sini. Nah, ini nah tentu saja kalau kita tinjau arusnya di sini, nah kan berlawanan arah jarum jam berarti ke sana, ke sini, sini. Nah, dia menuju ke kanan ya, menuju ke kanan resistor ya. Ya bergerak ke kanan ya, ke kanan ya dan melewati resistor sini. Nah, itu arahnya. Nah, lebih baik kalau arah ini nanti bisa digambarkan apa namanya, diilustrasikan seperti berikut ya. Nah, begitu ya. Nah, kenapa ini B-nya sama dengan ke arah Z? Kenapa bukan ke kiri ya? Karena ini ilustrasi dari ininya ya, lilitannya. Kalau lilitannya parahnya ke sini pasti B-nya ke sana ya, ke arah kanan situ. Nah, kalau B-nya ke kanan nanti loopnya representasi arusnya itu pasti ke kiri berlawanan. Begitu ya. Nah, selanjutnya eh, yang kedua, apa pertanyaan yang kedua? Eh, yang kedua ini, apabila arusnya konstan sekarang namun solenoidanya digerakkan ke kiri, ya, apa yang terjadi? Nah, apa yang terjadi ketika solenoida digerakkan ke kiri? Ya, tentu saja ketika sorry, ketika solenoida digerakkan ke kiri, ya, digerakkan ke kiri. Nah, kan logikanya seperti ini. Nah, saya perlu gambarkan yang lebih eh, baik ya. Ini, nah ini, gini, nah kurang lebih begini, gini ya, gitu ya. Nah ini ya, nah begitu. Yang ini saya perlu gambarkan dua kerangka yang berbeda agar mudah saja. Nah ini ini keadaan sebelum. Nah ini, gitu ya. Ini begini ya. Nah ini, nah dan seterusnya. Nah ini kesalahan terus. Ya. Nah, sekarang loopnya digerakkan ke kiri. Nah, sehingga nanti ini akan bergeser, ya, bergeser. Nah, ya ini kan akan bergerak ke sini. Nah, ini kan bergerak ke sini. Nah, sehingga ini akan ke sana. Nah, ini tambahkan satu lagi. Nah, sehingga, oh salah salah. Nah, ini itu. Nah, sehingga kalau bergerak ke sana, ya otomatis begini ya. Otomatis akan gambar lilitanya kan logikanya kan semakin dikit. Nah, ini. Nah, ini kalau ini gerak ke sana, maka ya satu. Nah, nah, ini ya. Nah, pasti ada space di sini, ya, yang ini. Di sini sebelumnya segini, jadi seperti ini. Nah, ini. Nah, ini gerak ke sana, jadi ini ada yang masuk. Nah, gitu. Nah, kalau dia bergerak begini, ya, eh,
Kalau dia bergerak seperti ini pasti ya, kalau solenoid dia digerakkan ke kiri pasti yang jelas ya, eh, daerah ini kan akan ada daerah di sini yang akan keluar ke sini ya. Nah, sehingga ada selisih selisih apa namanya, selisih 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 jumlah lilitan ya. Nah, maka logikanya ada apa namanya, ada jumlah lilitan yang berkurang ya. Nah, jadi kalau misalkan flux yang awal ya, flux yang awal itu V1 eh, V1 itu sama dengan ya, flux yang awal itu ya, flux yang awal itu tadi V1 itu sama dengan itu V1 itu sama dengan Pi kuadrat mu 0 NI ya. Namun akibat akibat dia bergeser, maka ada jumlah lilitan yang berkurang ya, ada sejumlah minus n jumlah lilitan yang berkurang, sehingga flux yang baru itu kan jadi min PA kuadrat mu 0 NI. Nah, sehingga selisih fluxnya absolutnya ya, selisih jumlah flux absolut itu sama dengan 2 PA kuadrat mu 0 NI ya. Nah, eh, sehingga nanti dari sini kalau kita menghitung muatan ya, tentu saja kita bisa ambil dari definisi arus ya, karena arus itu kan representasi jumlah muatan tiap satuan waktu. Nah, sehingga dari sini kita bisa eh, pindahkan dGi dt, kita integralkan di sini, hasil ini adalah total muatan dikalikan I delta delta T ya. Nah, tentu saja dari sini I-nya sini adalah ya GGL per R ya. Arus itu kan tegangan dibagi hambatan ya. GGL itu sama kayak tegangan. Nah, karena mengacu pada hukum Ohm. Nah, di mana GGL-nya itu adalah ya, GGL-nya itu sama dengan tadi, kalau kita sudah ambil ya, GGL-nya itu eh, sama dengan ya, GGL itu kan sama dengan total flux ke total waktu ya, dimana total fluxnya itu adalah 2pi A kuadrat mu 0 NI. Nah, sehingga eh, total muatannya itu sama dengan 2pi A kuadrat mu 0 NI per delta T. Nah, ini R delta T ya. Sehingga coret sehingga kita dapatkan ya, total muatannya yaitu sama dengan 2pi A kuadrat mu 0 NI per R ya. Ini adalah total muatan yang ada, yang kita carikan ketika loopnya mengalami pergeseran. Oke, oke. Sekian penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.